Sementara itu, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan seputar tudingan tim kuasa hukum Ahok yang menyebutkan namanya dikaitkan dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. SBY juga membantah dirinya terlibat dalam berbagai bentuk unjuk rasa serta kegiatan makar yang saat ini tengah dalam penyelidikan kepolisian. Apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tersebut. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang. Bisa lebih diam sedikit di belakangnya. Namun sebelum saya masuk ke situ, ada dua hal. Pertama, teman-teman mengingatkan sebetulnya Pak SBY nggak usah bicara lah, lebih baik diam saja daripada nanti digempur lagi. Jawaban saya, jelas saya diam saja juga digempur. Oleh karena itu akan bagus rakyat mendengarkan penjelasan saya, karena kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam persidangan kasus Pak Ahok. Nah, yang kedua, ini dari staf katanya wartawan pasti ini SBY marah. Ya enggak lah. Dulu bulan November saya dianggap keras atau marah karena memang ya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi damai 4/11. Saya juga dituduh mendanai dan bahkan menunggangi aksi damai itu. Bahkan belakangan katanya menyuruh membom Istana Merdeka, di mana saya 10 tahun tinggal di sana dulu. Katanya juga SBY dalang dari rencana makar yang kemarin akan dilaksanakan. Tentu teman-teman, saudara-saudara, kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagai manusia biasa harus menyampaikan perasaan saya bahwa Firza Hussein ditahan. Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat terkait kasus makar. Firza ditangkap dalam kondisi kurang sehat. Dua kuasa hukumnya yang berniat melakukan pendampingan sudah 3 kali mendatangi Mako Brimob Kelapa II, namun hingga petang tadi mereka belum berhasil bertemu dengan Firza. Mereka hendak bertemu kliennya karena pada saat dibawa Firza dalam kondisi kurang sehat. Kuasa hukum mengaku kecewa terhadap penangkapan kepolisian yang melakukan upaya tangkap paksa terhadap Firza. Sebelumnya Firza telah mendapat surat panggilan dari polisi dan berencana mendatangi Polda Metro Jaya sesuai jadwal. Atas penetapan tersangka kasus makar, kuasa hukum Firza berencana melakukan pra-peradilan. Sama persis. Di dalam ini berarti nggak ada pengacara? Belum ada. Tapi yang bersangkutan nggak akan kasih keterangan sebelum didampingi. Oh gitu. Kan? Ya kita keberatan aja karena yang bersangkutan kondisi sakit ya, kondisi sakit, tidak dalam kondisi fit. Jadi kita minta ditangani oleh pihak dokter dulu. Kita tadi mau ke rumah sakit.
Pemirsa, masa pendukung FPI kembali menggelar aksi mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus makar. Masa melakukan long march menuju Polda Metro Jaya pagi tadi. Masa FPI yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang menggelar long march menuju Mapolda Metro Jaya. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya untuk mengawal jalannya pemeriksaan Rizik Syihab, Munarman, dan Bakhtiar Nasir sebagai saksi dalam dugaan kasus makar. Polda Metro Jaya menyimpankan sejumlah pengamanan untuk mengamankan aksi massa FPI. Pengamanan tersebut antara lain dengan memasang kawat berduri sepanjang gerbang utama Polda Metro Jaya, serta sejumlah personil kepolisian dan kendaraan taktis. Hingga kini massa FPI belum membubarkan diri menunggu proses pemeriksaan selesai. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi warga Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam pemaparannya, Sandi memfokuskan program OKOC dengan penguatan sektor ekonomi mikro melalui UMKM, mengingat warga di lokasi itu kebanyakan adalah pedagang. Ratusan warga RT 02 dan RW 06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, antusias menyambut kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno. Dalam kunjungannya, Sandi berdialog dan mendengarkan keluhan warga terkait razia yang kerap dilakukan Satpol PP terhadap warga yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang keliling. Dalam kunjungannya, Sandi berjanji akan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Selain itu, Sandi juga akan menata para pedagang kaki lima, termasuk merelokasi mereka ke tempat yang layak. Nantinya para pedagang juga akan diberi modal tambahan sebagaimana program unggulan Anies Sandi yakni OKOC yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar menjadi wirausaha yang mandiri. Jadi nanti kita akan pikirkan bagaimana rekayasa lalu lintasnya, bagaimana mengatasi nanti mungkin masalah kebersihan, ketertiban masyarakat dikombinasikan dengan pola kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang kecil dan UMKM karena mereka di sini menyerap banyak lapangan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus makar di Mapolda Metro Jaya, kita bergabung dengan Pramadika Samudra yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Prama, apakah pemeriksaan saat ini sudah selesai dilakukan? Ya, Tasya, hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan masih berlangsung. Ini berarti sudah hampir 6 jam penyidik Subdit Keamanan Negara Reskrimum Polda Metro Jaya memeriksa Rizik Syihab dan 2 saksi lainnya. Hari ini Ketua FPI Rizik Syihab dan juru bicara FPI Munarman serta Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bakhtiar Nasir diperiksa oleh penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya. Ketiganya diperiksa terkait dengan dugaan makar. Rizik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri, dan sementara itu Munarman dan juga Bakhtiar Nasir juga diperiksa terkait dengan makar untuk beberapa tersangka makar lainnya. Dan sebelum memasuki gedung Reskrimum Polda Metro Jaya siang tadi, Rizik sempat mengatakan bahwa ia mengakui bahwa memang ada pertemuan antara dirinya dengan Rahmawati beberapa saat sebelum, beberapa waktu sebelum adanya kejadian 4 November dan juga 2 Desember. Dan meski demikian, Rizik mengatakan bahwa pertemuan antara dirinya dengan beberapa tokoh lainnya tidak ada hubungannya dengan
kasus ataupun tidak membicarakan terkait dengan makar, dan pertemuan-pertemuan tersebut jauh dari kata makar. Begitupun yang disampaikan oleh Bahtiar Nasir dan juga kuasa hukum bahwa memang ada pertemuan antara dirinya dan beberapa tokoh, terutama dengan pertemuan di Universitas Bung Karno sebelum kejadian atau sebelum demonstrasi pada 4/11. Namun saat itu dikatakan bahwa pertemuan di Universitas Bung Karno bukanlah membahas makar, melainkan terkait dengan haul Bung Karno. Pada saat itu Bahtiar Nasir sebagai ulama ataupun tokoh masyarakat dimintai sebagai pembicara terkait dengan ilmu-ilmu agamanya. Meskipun ada beberapa pembicaraan terkait dengan politik, yaitu terkait dengan penggusuran di luar Batang oleh gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama, namun pembicaraan tersebut jauh dari kata makar. Meski demikian, penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus memeriksa ketiganya, dan kasus makar ini telah menyeret 11 nama, diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Hamawati Soekarno Putri, dan juga beberapa tersangka lainnya yang telah ditahan oleh pihak kepolisian. Tasya. Iya, Prama, lalu apakah massa FPI juga masih menggelar aksi di depan Mapolda? Ya, Tasya, meskipun di sini hujan rintik-rintik, namun massa pendukung dari Rizik Syihab masih terus melakukan demonstrasi di depan gedung Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini massa masih terus menutup satu jalur di depan jalan Polda Metro Jaya, yaitu Jalan Sudirman, dan polisi pun masih terus berjaga. Dari informasi yang kami dapatkan, memang sekitar 4.000 pihak keamanan mengamankan jalannya aksi mengawal penyidikan Rizik Syihab ini, dan belum diketahui kapan demonstrasi akan selesai. Namun jika hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat massa masih belum membubarkan diri, maka ada kemungkinan pihak kepolisian akan melakukan pembubaran paksa, tentunya dengan beberapa prosedur yang telah dilakukan, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan melalui ketua demo ataupun ketua massa aksi. Jika masih belum bisa membubarkan diri, maka pihak kepolisian akan mengintervensi pembubaran dengan membubarkan mereka secara paksa. Demikian, Tasya. Baik, terima kasih Prama. Pemirsa, demikian tadi laporan Pramadika Samudra dan juru kamera dari Mapolda Metro Jaya. Tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan 14 nama calon anggota KPU serta 10 nama calon anggota Bawaslu RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketua Tim Seleksi, Saldi Isra, mengatakan proses seleksi dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama, yakni independensi, integritas, kemampuan tata kelola pemilu, dan kepemimpinan. Saldi juga mengakui dari nama-nama itu ada yang masih menjabat di KPU RI, KPUD atau Bawaslu RI, serta Bawaslu daerah. Namun ia menegaskan proses seleksi tetap berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Seluruh calon anggota KPU dan Bawaslu merupakan hasil seleksi 3 tahap, seperti administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, hingga tes psikologi. Setelah diserahkan kepada Presiden, nantinya proses akan berlanjut ke Komisi 2 DPR RI dalam tes uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota Bawaslu kita lakukan tahap ketiga atau tahap akhir di tim seleksi. Itu nanti menghasilkan 14 calon yang sudah kami serahkan ke Presiden untuk calon anggota KPU, dan 10 calon untuk Bawaslu RI yang sudah juga kami serahkan ke Presiden. Nah, jadi kami segera akan membacakan nama-nama yang lolos. Bagaimana kami menilai? Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kita menilai secara komprehensif dari 4 kriteria utama.
Apa kriteria utama itu? Pertama, independensi calon, integritas calon, kemampuan, tentu kemampuan ini dalam soal tata kelola pemilu, yang keempat soal kepemimpinan.